Halo Iksan. Oke, Halo Iksan. Syahri, ada informasi terbaru apa tadi yang disampaikan dari tim SAR? Ya, hingga saat ini masih proses evakuasi terus dilakukan menggunakan empat alat berat karena memang material yang terjadi di sini adalah bebatuan sehingga tidak dapat dilakukan secara manual. Dan kami mendapatkan informasi bahwa ada satu korban lagi yang berhasil ditemukan oleh pihak gabungan dari Polresta Cirebon dan juga SAR dan juga dari ambulan yang tadinya sudah bergerak akhirnya dipanggil kembali untuk melakukan proses evakuasi. Saya berusaha untuk mendatangi lebih dekat. Dan informasi yang tadi kami dapat dari Komandan SAR di Cirebon, Syarif maksud kami, itu menunjukkan bahwa kejadian ini bukan kali pertama terjadi. Sudah beberapa kali terjadi, terutama di tahun 2011 yang juga sempat terjadi dan terdapat korban jiwa pada saat itu. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk mengevakuasi satu orang yang sebelumnya tertimbun dan berusaha untuk diselamatkan. Tentu proses evakuasi menggunakan alat berat untuk memudahkan penanganan untuk korban yang tertimbun dan juga kendaraan-kendaraan yang juga sempat tertimbun sehingga akhirnya harus ditarik menggunakan alat berat. Iksan. Baik, Syahri, kami ingin mengetahui seperti apa sebenarnya rutinitas pertambangan di Gunung Kuda Dukuh Puntang Cirebon ini. Karena dari informasi yang saya baca dan juga dari pernyataan dari tim SAR tadi, ini bukan kali pertama terjadi. Bahkan Februari lalu sempat ada longsor juga di Galian C. Tahun 2015 juga menewaskan 2 orang. Tahun 2011 tadi disampaikan oleh tim SAR juga terjadi longsor di Galian di Dukuh Puntang ataupun Gunung Kuda Dukuh Puntang Cirebon. Seperti apa sebenarnya sehari-hari aktivitas pertambangan di sana, Syahri? Ya, Galian Gunung Kuda ini merupakan salah satu lokasi Galian C yang memang digunakan oleh warga sekitar untuk mengambil bebatuan. Mereka tetap mendapatkan atau batu-batuan ini. Saya berusaha untuk agak sedikit menghindar dari penampakan-penampakan yang sadistis sehingga akhirnya saya hanya mengambil dari jarak jauh karena korban yang ditemukan sudah mengalami luka cukup berat. Pihak dari SAR dan juga Polresta Cirebon sudah menyiapkan satu kantung jenazah yang akan digunakan untuk mengevakuasi satu korban yang telah ditemukan ini. Kami akan lanjutkan kepada Anda, Ihsan, bahwa memang Gunung Kuda digunakan untuk Galian C yang berbentuk bebatuan. Sehingga akhirnya setelah para pekerja atau pihak swasta yang menggunakan lokasi ini sebagai galian akan memanfaatkan batu tersebut untuk tempat untuk dijual ke daerah lain dan juga untuk dikirim ke beberapa daerah dan dijadikan beberapa ornamen, misal keramik atau bebatuan yang digunakan untuk perabot atau membangun rumah. Iksan. Baik, artinya Galian C di sana mayoritas adalah pertambangan batu alam, benar ya? Betul sekali. Ini adalah salah satu bebatuan-bebatuan yang memang setelah selesai mereka ambil, kemudian mereka kumpulkan, masukkan ke dalam truk dan mulai dikirimkan ke tempat-tempat yang dituju, baik itu dalam Cirebon maupun luar Cirebon. Memang juga batu ini diolah di Cirebon karena sebagian wilayah di Kecamatan Dukuh Puntang adalah penghasil dari produksi batu alam tersebut. Iksan. Adapun proses pengambilan atau penggaliannya ini ada yang menggunakan secara manual, yakni mengeruk dari bagian bawah sehingga akhirnya
berusaha untuk memudahkan proses pengambilan. Namun secara teknis bagaimana proses penggalian ini tentu masih dalam investigasi dari pihak berwenang, yakni dari Polresta Cirebon. Seperti yang tadi disampaikan oleh Komandan SAR dari kantor pos Cirebon. Isan. Oke, Syahri. Syahri, selama ini seperti apa kalau terjadi banyak kasus pertambangan, namun informasi yang dapat Anda peroleh di sana, seperti apa sebenarnya prosedur standar operasional yang berlaku ataupun safety terkait dengan pertambangan galian C di sana? Saat kejadian di tahun sebelumnya, apabila terjadi longsor apalagi hingga menimbulkan korban jiwa, pihak kepolisian dan beberapa pihak terutama yang bertanggung jawab menonaktifkan sementara pekerja galian ini dan diinvestigasi penyebabnya. Dari beberapa kali kejadian, mereka berusaha untuk mematuhi aturan bahwa tidak menggunakan bahan yang sangat membahayakan, semisal bom atau beberapa alat lainnya memang itu sangat membahayakan sekali. Namun secara prakteknya kita masih belum dapat memastikan bagaimana proses pengawasan terhadap proses pelaksanaan dari galian C tersebut. Oke, artinya ini pertambangan yang dilakukan ataupun dioperasikan oleh perorangan warga di sana seperti apa, Syahri? Jadi di titik ini tidak hanya perorangan, namun ada beberapa pihak swasta atau pihak yayasan yang berusaha. Syahri. Syahri. Ya, Ihsan. Halo, Ihsan. Halo, Ihsan. Oke, halo, Syahri. Ihsan. Ya, kami bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Ya, jadi ada beberapa memang pihak swasta yang ikut serta dalam proses pengambilan batu alam ini. Ada Yayasan A, kemudian ada Yayasan B, Yayasan C, dan yayasan-yayasan tersebut memiliki teritori atau memiliki luas wilayah yang memang menjadi tanggung jawab. Dan secara pasti mereka melakukan pengerukan, kemudian juga pengambilan batu alam ini untuk usaha mereka. Ada yang untuk dikirim di wilayah Cirebon sendiri, ada juga untuk di wilayah luar Cirebon. Namun secara pasti bagaimana proses perizinan, kemudian juga penanganan, termasuk juga SOP, itu agak cukup sulit untuk diketahui karena beberapa kali kami masuk ke sini memang agak tertutup. Sangat dikhawatirkan ada orang-orang yang melakukan tindakan yang masih dalam upaya untuk dilakukan oleh pihak berwajib. Maksud kami itu masih diinvestigasi oleh petugas-petugas terkait. Baik. Syahri, kami akan nantikan kembali informasi dari Anda dari lokasi peristiwa longsor di Gunung Kuda Dukuh Puntang Cirebon. Terima kasih Syahri Romdon melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.